Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Sofi dimanapun anda berada. Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Andri di Bukan Sniper Channel. Mantap. Oke teman-teman, di hari yang berbahagia ini saya akan coba memperlihatkan dengan teman-teman unit yang saya gunakan atau yang kami gunakan untuk memaserkan. Karena banyak juga teman-teman yang bertanya tentang unit yang kami gunakan ketika memaser ikan di yang video-video sebelumnya. Oke, hari ini akan saya perlihatkan kami menggunakan unit yaitu bocap ya. Ini seperti ini teman-teman tampilannya. Unit bocap. Unit bocap ini awalnya kami biasa gunakan untuk hunting darat ya, hunting darat. Sejak kami senangnya atau lagi senang-senangnya untuk maser ikan, jadi bocap ini kami sulap ataupun kami rombak menjadi alat untuk memaser ikan. Kenapa kami menggunakan PCP jenis bocap? Karena powernya teman-teman ya, karena power cukup luar biasa tenaganya, jadi mampu menjangkau target yang berada di kedalaman air dengan kedalaman tertentu maupun dengan jarak yang cukup jauh. Oke, langsung saja akan kita bahas teman-teman ya, satu persatu. Oke, untuk unit bocap kami menggunakan unit bocap ini adalah tabung 500 cc, tabung standar 500 cc. Ini popornya seperti ini. Kemudian untuk laras, ini larasnya dulu kami beli larasnya pesan dengan seorang pasir mania juga, mungkin teman-teman pasir mania kenal, yaitu Om Juba Adinugroho di Tegal ya. Ini pasir mania, ini adalah serobong ya, serobongnya dari gagang pancing, serobongnya dari gagang pancing yang saya potong, yang gagang pancing yang sudah tidak dipakai lagi tentunya. Ini cincinnya kami buat di sini. Kalau larasnya memang laras yang di dalamnya laras ini kami pesan langsung dari Mas Juba di Nugroho. Kemudian saya menyukai desain katrol ya, dipasangkan katrol di serobong bagian luar. Ini sangat membantu saya ketika poin teman-teman, strike. Jadi kita bisa seperti memancing. Jadi ketika ikan kita bidik dan kita tembak kena, nah pada saat strike kita tinggal menggulung saja benangnya. Saya lebih senang seperti itu. Ada juga teman-teman yang menggunakan pipa gulungan benang, itu bisa dicantolkan. Nah saya juga membuat teman-teman, nah, ini membuat tempat cantolan daripada pipa untuk gulungan benang. Apabila ini saya buat untuk memberikan tembakan bantuan, antisipasi apabila mendapatkan poin yang besar dan nyangkut sehingga membutuhkan tembakan bantuan, maka saya menggunakan pasir cadangan yang bentuk gulungan ya, gulungan pipa di sini. Kemudian untuk tekanan angin biasanya kami bermain di 2000 teman-teman. Ini di 2000 karena akurasi yang kami gunakan adalah 2000 ini teman-teman tidak perlu takut habis karena shootnya sangat banyak. Bocap ini lumayan sangat banyak daya tembaknya hanya dengan angin 2000 PSI. Setelan powernya hampir kandas teman-teman, hampir habis. Ini sangat, memang kami setel power yang sangat kuat sehingga dia mampu mendorong mata pasir dengan ukuran yang lumayan besar untuk bikin ya. Mata pasir seperti ini dengan panjang 15 cm atau 16 cm mampu didorong dan mampu menjangkau ikan yang berada di kedalaman hingga 50 cm dengan jarak juga lumayan jauh. Kemudian saya menggunakan
pisir seperti ini. Ini adalah pisir dari sub, kami gunakan di sini, kita lem di sini. Kemudian juga penjera atau pisir depan, ini juga punya senapan sub bekas yang kami potong atau lingkaran, dia bentuk lingkaran, ini kami potong sehingga membentuk seperti ini teman-teman, supaya memudahkan di saat membidik. Kemudian untuk pisir sendiri, seogianya senjata itu adalah pisirnya berada di belakang, akan tetapi kami majukan dia ke depan dengan jarak lebih kurang 30 cm dari 30 atau 40 cm dari pisir depan ya, penjera. Kenapa demikian? Kenapa harus dimajukan ke depan? Karena untuk membidik ikan, ketika ikan itu muncul di permukaan air, sangat dibutuhkan kecepatan dalam membidik. Jadi kalau pisir berada di belakang, kita akan memerlukan waktu untuk meluruskan antara pisir dengan penjera depan, dengan pisir depan ke sasaran. Itu akan sangat lama, sehingga dengan kita majukan dia ke depan memudahkan kita dalam membidik dengan cepat ya, dengan cepat, dan bisa menembak dengan reaksi, karena dibutuhkan reaksi pada saat menembak ikan dengan cepat, karena target ikan akan muncul di permukaan dengan sangat cepat. Ada ikan-ikan tertentu yang muncul sangat cepat. Seperti pengalaman kami ketika kami memasar ikan patin, saking cepatnya sampai kami tidak mampu atau tidak sempat untuk menghidupkan kamera, karena ikan patin akan timbul tenggelam dengan sangat cepat, sehingga dibutuhkan reaksi kita dalam menembak. Katrol biasa sih, standar yang 4 ribuan. Nah, ini 4 ribuan. Untuk benang PE, kami menggunakan benang PE ukuran, kalau yang saya gunakan ini adalah ukuran 3. Ukuran 3. Kalau teman-teman kami yang lain ada yang memakai ukuran 4, bahkan ada juga ukuran 6. Itu tergantung selera. Untuk standarnya ukuran 3 juga sudah sangat kuat. Ukuran 3. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan senapan pasir jenis PCP, bocap ini juga sangat lumayan ataupun sangat bagus lah untuk digunakan, karena selain dia powernya, juga daya tahan angin yang disimpan, yang ditampungnya juga sudah luar biasa. Oh ya, jadi 2000 PSI ini sekali lagi tidak, teman-teman sekalian jangan takut cepat habis, karena 2000 PSI juga sudah sangat lumayan, puluhan kali juga kita nembak. Apalagi kalau kita nembaknya one shoot one target, wah itu akan sangat hebat. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengasar mania, nah ini bisa menjadi referensi membantu teman-teman sekalian apakah cocok ataupun bagaimana. Jadi yang memiliki bocap ya seperti inilah kira-kira. Kemudian untuk hunting darat bagaimana? Nah, hunting darat untuk sementara waktu saya menggunakan Oakley dulu teman-teman, karena sedang lagi asik-asiknya sekarang untuk pasir mania. Karena pasir mania ikannya bisa dibawa pulang. Maksudnya orang rumah juga senang ada ikan, bisa dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga. Tetapi kalau untuk hunting darat terkadang hasil buruan hanya 1-2 yang suka di rumah, sementara sebagiannya lagi tidak terbiasa memakan hewan-hewan buruan. Oke, kemudian ini juga saya menyiapkan lantak. Lantak ini dari apa ini? Dari senar pancing ukuran besar teman-teman. Ini senar pancing ukuran besar. Di ujungnya saya ikatkan dengan kain ya, kain. Ini fungsinya ada 2. Fungsi utamanya adalah sebagai alat pendorong ya, alat pendorong, dimana ketika mata pasir saya masukkan ke dalam laras, maka didorong oleh benang ini lumayan keras. Kemudian dia juga mudah dibawa kemana-mana, mudah digulung, sangat mudah, tahan, keras ya.
Kemudian untuk kain ini fungsinya selain dia fungsi pendorong tadi, juga sebagai fungsi alat pembersih laras. Jadi perlu teman-teman ingat, setiap kita habis memasir ikan, habis memakan, laras harus sering kita bersihkan untuk menghindari dari karatan ataupun dari kotoran-kotoran yang hinggap di dalam laras akibat dari mata pasir yang kita gunakan. Karena ketika kita menggunakan, terkadang mata pasir ini terkena ke target, ke ikan, sehingga berdarah maupun terkena kotoran-kotoran lainnya, lumpur segala macam. Kemudian kita memasukkannya kembali ke dalam laras untuk digunakan. Nah, ketika selesai memasar ikan, kita harus membersihkannya kembali. Jadi ini saya gunakan untuk membersihkan laras, teman-teman. Apabila senapan tidak saya gunakan dan saya simpan, ini bisa menjadi penutup laras, sehingga ketika disimpan maka terhindar dari debu-debu yang mungkin akan masuk ke dalam laras. Oke, itu dia teman-teman, sekilas tampilan dari unit yang kami gunakan untuk memasar ikan. Mudah-mudahan dengan tampilan ini menginspirasi teman-teman sekalian untuk memilih kira-kira unit apa yang teman-teman akan gunakan untuk memasar ikan. Dan apabila teman-teman memilih bocap, maka seperti itulah kira-kira spesifikasi senapan bocap ini digunakan untuk memasar ikan. Oke, mohon maaf untuk beberapa hari ini kami memang tidak sempat memasar ikan, teman-teman, karena cuaca di tempat kami keseringan hujan. Ya, alhamdulillah hari ini agak cerah. Namun begitu hari Sabtu dan hari Minggu, hari libur, di saatnya kita memasar, terkadang hujan, cuaca hujan, sehingga kita tidak bisa keluar untuk memasar. Jadi tidak apa-apa, hujan itu adalah rahmat Allah untuk kita semua yang perlu kita syukuri. Oke, sampai di sini dulu mungkin hari ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru menyaksikan ataupun baru bergabung ke channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe. Apabila teman-teman sekalian suka, maka kliklah tombol like, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi. Oke, salam pasir mania untuk semuanya. Salam silaturahmi dari kami di Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.